Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini sinkronus lagi ya. Hari ini saya mau bahas yang materi sebelumnya. Dan Anda saya minta untuk download materi DMS Word itu sudah lengkap. Kalau yang di PPT kemarin baru singkatnya. Ya, itu yang akan kita pelajari hari ini. Kemudian saya mau share untuk materinya ya. Bab 5 tentang analisis biaya volume laba. Ini tidak ada tugas dari saya, namun ada latihan soal di dalam materi ini dan saya minta Anda bisa mengerjakan sendiri di rumah, tidak perlu diupload ya. Yang perlu dipelajari di analisis biaya volume laba itu ada beberapa ya. Ini masuk ke dalam teknik pengambilan keputusan jangka pendek. Kenapa jangka pendek? Karena memang ini harus diambil keputusannya dalam jangka pendek, kurang dari 1 tahun. Nah, apa saja yang masuk ke dalam analisis biaya volume laba atau analisis ini kita singkat menjadi BVL ya. Yang perlu dipelajari pertama adalah tentang titik impas. Mungkin di matematika ekonomi Anda mungkin sudah belajar titik impas atau nama lainnya adalah break even point atau BEP. Nah, ini titik impas atau break even point. Coba Mbak Karisma. Sudah baca materi Mbak Karisma? Sudah, Bu. Ya. Untuk titik impas itu pengertiannya apa, Mbak? Titik impas adalah keadaan yang menunjukkan bahwa jumlah pendapatan yang diterima perusahaan sama dengan jumlah biaya yang dikeluarkan. Iya, berarti pendapatannya sama dengan biaya. Biaya apa yang dimaksud? Ya biaya total. Biaya total itu isinya ini, variabel dan tetap. Di bab 2 konsep biaya kan kita sudah mengidentifikasi mana yang masuk tetap, mana yang masuk variabel. Nah, intinya pendapatan dikurangi biaya hasilnya itu 0. Itu namanya titik impas. Ketika pendapatan dikurangi biaya nilainya itu di atas dari 0, itulah keuntungan buat Anda. Bagaimana cara menghitungnya? Mungkin Mbak Karisma bisa bercerita cara menghitung titik impas itu pakai apa? Bisa pakai apa Mbak Karisma? Dengan pendekatan laba operasi, pendekatan margin kontribusi, terus unit penjualan untuk mencapai laba yang ditargetkan, target laba setelah pajak. Ya, jadi gini, lebih singkatnya lagi, ini kan teknik-tekniknya ya. Kita bisa menghitung titik impas itu bisa berupa dalam bentuk unit, berapa unit yang diproduksi supaya terjadi impas, atau ya kalau yang di unit itu tekniknya banyak ya. Yang kedua, bisa dalam bentuk rupiah. Berapa rupiah yang kita terima supaya kita tidak untung, tidak rugi. Karena hasilnya 0. Intinya 2. Kemudian kalau untuk yang dalam unit itu ada yang menggunakan pendekatan margin kontribusi, ada pendekatan unit penjualan. Nah, ini sudah ada semua ya bagaimana cara menghitungnya. Ini saya kasih tanda kuning aja. Rumus ini ya, ini bisa Anda gunakan pakai rumus ini. Ya. Ini sudah ada contoh-contoh latihannya ya. Laba operasi, nah, masih Mbak Karisma ya. Tadi laba operasi rumusnya apa Mbak? Laba operasi rumusnya pendapatan penjualan dikurangi biaya variabel dikurangi biaya tetap. Nah ini ya, jadi setelah Anda menghitung laba operasi ini akan masuk di sini, dikurangi dengan pajak. Kalau tarif pajak di
Indonesia saat ini untuk yang UMKM itu 0,5%. Jadi di sini tarifnya adalah 0,5%. Namun tergantung dari soalnya mau pakai tarif berapa. Tergantung dari soal ya. Oke, mungkin bisa saya berikan contoh. Ini kan yang pakai unit ya, pakai soal. Ya, langsung ke soal. Ganti deh, Mbak Karisma bisa nulis di chat nama sama NIM ya. Sekarang Mbak Desi Indar. Iya, Bu. Ya, sudah mengerjakan yang PT Nusantara, Mbak? Belum, Bu. Belum. Nah, coba Anda identifikasi, Mbak, cara menghitung impasnya pertama kali Anda cari apanya dulu ini, Mbak? Mbak Desi Indar? Iya, Bu, sebentar. Ya. Tadi udah diceritain sama Mbak Karisma ya, langkah pertamanya berarti Anda harus menghitung apa dulu, Mbak? Atau mungkin ini saya copy paste, saya buka, di Excel aja biar gampang ya. Di Excel. Laba operasi, Bu. Laba operasi. Ya, laba operasi gimana, Mbak? Rumusnya apa? Laba operasi sama Laba dengan operasi sama dengan pendekatan penjualan dikurangi biaya variabel dikurangi biaya tetap. ya, penjualan dikurangi biaya variabel. Pendapatan penjualan Ya, sama aja ya, saya singkat aja. dikurangi biaya Kurangi variabel biaya dikurangi tetap. Oke, yuk kita biaya masuk, Mbak. variabel Ya, penjualannya berapa angkanya di sini? dikurangi biaya tetap. Ya, udah ada saya tuliskan ya. Sekarang coba dianalisis ya. Penjualannya berapa? 5 juta. 5 juta. Kita masukkan ke dalam rumus. Kita kurangi ya. Berapa biaya variabelnya, Mbak? 3 juta, Bu. 3 juta. Oke, sekarang berapa biaya tetapnya? 35 juta, Bu. Nah, perhatikan. Bisa nggak ini dikerjakan soal ini? Mbak Desi? Tidak. Tidak. Bu. Nanti ini kan harga jual per apa, Mbak? Per unit. Per unit. Sedangkan soalnya itu butuh berapa unit sih? Diketahui nggak? Diketahui di soal nggak ini? Tidak. Tidak. Ya itu kan Anda tidak tahu berapa ininya, berapa unitnya karena kita mau mencari unitnya kan? Iya. Iya. Berarti ini ya. Ini 5.000 X. Kita tulis aja kayak gitu. Karena ini kan tidak diketahui ya berapa unitnya ya. Berarti nggak bisa dikerjakan atau bisa dikerjakan? Tidak. Tidak. Masa Mbak Anda bisa? Nggak bisa? Tidak, Bu, karena tidak diketahui unitnya. Iya. Ini bisa kita pakai rumus saja. Ini kita anggap aja 5.000 kali X. Kan berapa unitnya nggak ketahuan kan ya? Ini bisa saya tulis 5.000 X. Bisa enggak? Laba operasi sama dengan 5.000 X ya. Dikurangi berapa, Mbak? Min 3 juta, min 35. Sama dengan min berapa? 3 juta tambah 35, 38. 38.
8. Lah, ini baru Anda masukkan ke dalam rumus tadi. Kita kembali ke sini, ke rumus. Ini. Biaya laba bersih. Ini anggapannya tidak ada pajak ya. Saya buat yang Ya, Bu. gampang aja, nggak ada pajaknya ya. Ya, Bu. Nah, laba bersihnya berapa? Laba bersihnya kita anggap 0. Kan nggak untung, nggak rugi kan? Iya nggak? Iya. Ya, kita bisa pakai rumus yang di atas. Laba operasinya pakai ini. Sorry. Juta X. 5 juta dikurangi berapa, Mbak? 38 juta. 38 juta. Bisa dikerjakan nggak ini? Bisa nggak? Sepertinya bisa, Bu. Nah, sepertinya bisa. Terus gimana? Kan bisa kita pindah toh ini? Ya. Iya. Ini kita pindah yang gampang aja deh. Berarti ini bisa saya copy di sebelah sini supaya jadi positif kan? Ya. Nah, yang ini tetap. Mungkin agak kebalik ya. Bisa aja kita pindah kan berarti. Nah, ini bisa kita pindah lagi ke sini. Supaya nggak ewoh. Oke. Ya. Ya, baru kita kerjakan. Berarti X sama dengan 38 juta dibagi berapa, Mbak? 5 juta, Bu. 5 juta. Nah, hasilnya ini. Berapa, Mbak, hasilnya? 7,6, Bu. Itu kan nggak ada pecahan kan ya? Masa barang pecah-pecah? Dia usaha apa sih ini? Usaha apa, Mbak Desi? Dia usahanya apa ini? Usahanya Jualan apa? penjualan almari kayu, Bu. Nah, masa ada almari kayu kok 7,6? Kan nggak ada, ya kan? Iya. Kira-kira berapa, Mbak, impasnya? 7 atau 8? 8. Iya, kita bulatin aja jadi 8. Kalau 7 berarti itu kan kurang, rugi. Ya. Tapi kalau kita bulatin jadi 8, itu hampir ada kelebihan sedikit lah. Ya, nggak mungkin kan almari itu dipecah ya, 7,6 itu kan nggak ada. Gitu. Sampai sini Mbak Desi paham? Paham, Bu. Oke, yang lainnya coba nanti kalau belum mengerjakan bisa kerjakan di buku tugas masing-masing ya, karena ini penting. Anda kalau tidak bisa mengerjakan yang analisis biaya volume laba, ini akan saya keluarkan di UTS. Terima kasih, Bu. Oke, tulis di chat ya. Sekarang Mbak Siti Fatmawati. Ya, Saya kembali ke sini lagi ya. Mbak Siti. Iya, Bu. Kita pakai metode yang kedua ya, Mbak. Kalau yang pakai unit, ya, tadi kan sudah ketemu. Sebenarnya tadi ada pajaknya, cuman saya anggap pajaknya 0 aja, karena di soal kan nggak ada. Kalau mau bisa dimasukkan dalam rumus gitu. Titik impas yang kedua dalam bentuk apa, Mbak? Rupiah penjualan. Iya, rupiah. Ini bisa kita bikin grafiknya ya. Nah, grafik ini itu menunjukkan yang horizon ini ukurannya apa, Mbak? Satuannya? Unit. Unit. Ini kan 1 unit, 10 unit, bacanya gitu. Kalau yang vertikal, Mbak, ini titik apa? Rupiah. Iya, 6.000. rupiahnya ya. Sekarang langkah pertama itu Anda tentukan dulu berapa pendapatannya. Kalau lihat dari grafik ini, Mbak. 16.000. Pendapatannya? Ayo, 16.000. huruf kurawal ini yang mana? 10.000. Pendapatan kan ini ya. Ya. Ya, ini titik paling tingginya angka berapa? 10.000. Nah, berarti berapa pendapatannya? 10.000. Iya, kalau ditanya berapa pendapatannya, jawabannya 10.000.
10.000, bukan 16.000 ya? Ya. Ya, sekarang pertanyaan saya Mbak, bisa nggak Anda menghitung berapa laba operasinya grafik ini? Tadi rumusnya apa laba operasi? Pendapatan penjualan dikurangi biaya variabel, Iya. dikurangi biaya tetap. Oke, biaya tetapnya muncul nggak ini? Enggak. Enggak. Bisa nggak Anda menghitung laba operasinya berarti? Enggak bisa. Ya bisa. Makanya kita pakai apa ini yang di atas? Margin kontribusi. Nah, itu bedanya. Kalau yang tadi itu kan variabel dan tetapnya muncul ya. Sekarang Ya. kalau tidak muncul biaya tetapnya, kita hanya bisa pakai yang margin kontribusi. Ya. Bagaimana? Atau mungkin pertanyaan gini, Mbak. Berapa margin kontribusinya? Dikurangi gitu, Bu. Iya, berarti apa dikurangi apa? Pendapatan dikurangi biaya variabel. Iya, itu namanya margin kontribusi. Paham ya? Kalau Ya. laba operasi itu kan pendapatan dikurangi biaya variabel dikurangi biaya tetap. Tapi kalau margin kontribusi adalah pendapatan dikurangi dengan biaya variabel. Variabel. Nah, berapa Mbak total margin kontribusinya? 4.000. 4.000. Berarti paham ya dari grafik ya? Karena Anda Ya. kalau nggak paham grafik ini, Anda nggak bisa mencerna. Nah, ini sudah saya tuliskan di sini ya keterangannya ya. Kita langsung ke ini aja coba. Nah, ini kan harga jualnya adalah 10.000. Biaya variabelnya 6.000. Sisanya adalah margin kontribusinya 4.000. Jika terjual 10 unit, maka total biaya variabelnya adalah 60.000. Nah, ini saya kira sudah paham. Tadi sudah saya ceritakan ya, sudah kita diskusikan sama Mbak Siti tadi. Oke, kita langsung ke dalam bentuk rupiah ya, atau dalam bentuk unit. Ini rumus lainnya juga ada. Dari soal tadi, itu bisa kita kerjakan dengan rumus. Kalau tadi kan mau pakai pendekatan operasi. Nah, ini pendekatan bisa pakai unit, bisa pakai rupiah. Oke, cukup. Sekarang ganti deh. Oke, ini biar saya nggak kelupaan, saya tulis dulu. Oke. Saya minta Mbak Yosefin coba. Ya. Mbak Yosefin sudah mengerjakan tugas? Yang tugas kemarin sudah, Bu. Yang BEP? Yang ABC itu. Oh, ABC. Kalau yang BEP BEP belum. belum. Oke, kalau belum, kita langsung ke rumus saja ya. Kita bisa pakai yang dalam unit, bisa dalam rupiah. Tadi margin kontribusi rumusnya apa, Mbak? Saya ulangin lagi ya. Apa margin kontribusi? Dikurangi biaya variabel. Ya, sisanya ya. Pendapatan Pendapatan kenapa? Oke deh, kita langsung ke soal aja ya. Soal yang tadi, nah kita masukkan ke dalam rumus. Kelihatan ya Mbak, rumus yang pertama ini dalam unit. Sama dengan, coba dibaca Mbak. titik impas sama dengan biaya tetap langsung dibagi harga dikurangi biaya variabel per unit. Iya, yuk kita masukkan ke rumus ya Mbak. Biaya tetapnya Bu. berapa Mbak? Belum diketahui. Loh, biaya tetap kok belum diketahui. Soal yang tadi loh, ini sudah saya, berapa biaya tetapnya?
Oh, yang tadi itu, Bu, 35 juta. Nah, 35 juta. Sekarang Mbak, harganya berapa? Harga per unitnya tadi. Yang sisanya tadi, Bu. Hmm? Harga harga jualnya. Oh, 5 juta. 5 juta. Oke. Terus dikurangi dengan, nah berapa biaya variabelnya Mbak? Berarti 3 juta biaya variabel per unit. Kan di soal sudah 3 diketahui. juta. 3 juta, Bu. Benar, 3 juta. Masa sih saya kok? Oh iya, 3 juta ya. Ini ya. Benar. 3 juta. Gini ya. Bisa dikerjakan enggak soal ini? Bisa, Bu. Bisa. Oke, ini berarti 35 juta dibagi dengan berapa, Mbak? Berapa dibagi Dibagi berapa? 2 juta. Ah ya, 2 juta. Oke. Ayo sambil Anda hitung, Mbak. Berapa Mbak hasilnya, Mbak? 35 juta dibagi 2 juta. Ini menjadi berapa? 17,5 unit, Bu. 17,5 unit, Bu. Oke. Kalau kita bulatkan menjadi 18. Oke. Sekarang perhatikan. Ini ketemu berapa? Berapa? 18 ya? Tadi kan tidak diketahui Bu. biaya tetapnya ya, unitnya ya. Kok ketemunya cuma 7,6? Benar enggak? Oke, ada kesalahan enggak? Ada. Ada. Kesalahannya di mana? Jumlah unitnya beda. Iya pastinya. Kan ini 8, ini 18, kan hasilnya berbeda. Kalau yang tadi, kenapa sih kok ini sama-sama mau menghitung titik impas kok hasilnya berbeda? Ya. Kenapa? Kalau yang tadi ya, karena kita asumsikan laba operasinya sama dengan laba bersihnya, iya kan? Padahal laba operasi itu sebenarnya masih ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan. Gitu bedanya. Jadi kalau untuk rumus yang di atas tadi yang kita pakai coba-coba ya, itu hasilnya nggak bisa maksimal. Nah, yang bagus itu pakai yang ini, yang pakai titik impas yang di bawah aja. Paham nggak, Mbak? Ya, Bu, Nah, paham. kelemahannya tadi, karena memang laba operasi kita samakan dengan laba bersih. Padahal laba operasi itu sebenarnya masih ada biaya-biaya yang harus dikurangi lagi. Gitu. Jadi saran saya, kalau mau menghitung titik impas pakai unit, ya pakai yang rumus ini saja. Yang titik impas itu ya, Bu? Iya, yang pakai unit. Ya. Nah, sekarang yang pakai rumus. Ya, yang pakai rumus. Coba Mbak kerjakan dulu ya, tanpa saya dikte. Ya, coba dihitung. Yang lain juga menghitung ya, biar sama-sama menghitung, biar bukan saya aja gitu. Kalau sudah ketemu nanti bilang ya Mbak. Pakai kalkulator Mbak? Atau pakai HP? Silakan saya tunggu Mbak.
Yang lain ayo sambil dicari, dihitung ya. Jadi yang kerja bukan saya, Anda yang kerja di sini. Oke, Mbak Ariana juga coba silakan dihitung ya. Kita bandingkan Mbak Ariana sama Mbak Yosefin. Nanti hasilnya bagaimana? Sama atau berbeda? Pakai rumus yang biaya tetap total dibagi rasio margin kontribusi. Tadi margin kontribusinya, rumusnya tadi bagaimana? Bu, itu kalau misalnya titik impas per unitnya itu enggak dibulatkan bisa? Sekarang begini, tadi sudah saya asumsikan kan produknya itu kan, kalau mau menghitung yang ini, mau perhitungan selanjutnya aja, bukan hasil akhir ya? Boleh? Iya, Bu. Boleh, boleh. Tapi kalau hasil akhir mau ditanya berapa unitnya, itu nggak boleh separuh-separuh. Bulat. Karena saya contohkan tadi almari. Almari kan nggak mungkin. Ya, 17,5 almari. Gitu. Tapi kalau untuk menghitung selanjutnya boleh. Mbak Riana sudah ketemu angkanya berapa? Sudah, Bu. Berapa? Satuannya rupiah apa unit, Mbak? Rupiah, Bu. Berapa rupiah? 87.500.000. 87.500.000. Oke, saya tulis dulu ya. 87.500. Sekarang Mbak Yosefin sudah ketemu berapa? Sama Bu, 87.500.000. Nah, sekarang coba ceritakan Mbak, caranya bagaimana ini berarti? Biaya tetapnya berapa? Biaya tetapnya itu 35 juta. Ya, oke. Terus rasio margin kontribusi, caranya bagaimana berarti? Kalau itu pakai rumus yang 1 kurangi VC per P gimana, Bu? Iya. Biaya apa dibagi biaya apa? Kok biaya apa? Apa? Jadi itu kan biaya tetap total dibagi rasio margin kontribusi. Saya pakai rumusnya tuh yang set cost dibagi 1 kurangi variable cost dibagi price per unit. Ya. Jadinya kan 35 juta dibagi 1 kurangi 3 juta dibagi 5 juta. Ketemu 87.500. 87.500.000. 0,4 ya, Mbak? Iya enggak? Iya, Bu. 0,4. 0,4 berarti 35 juta ini kita bagi 0,4. 87.500.000 ya? Iya, Bu. Oke. Ya, ini hasilnya. Ini dalam bentuk unit, 18 unit, dalam bentuk rupiahnya 87.500. Oke, silakan dua-duanya boleh nulis di chat ya. Saya lanjut. Ini kan titik impas bisa dalam bentuk grafik ya. Ini juga tinggal Anda pelajari aja deh. Saya masuk ke margin of safety aja ya. Sekarang ganti Mbak Devi Silviani. Ya, Bu. Ya, coba Mbak bacain margin of safety, Mbak. Margin of safety adalah unit penjualan atau yang diharapkan dapat dijual di atas volume impas. Selain itu, margin of safety juga dapat didefinisikan sebagai pendapatan yang diperoleh atau pendapatan yang diharapkan akan diperoleh perusahaan di atas volume impas. Ya, kata kuncinya ini ya. Nah, maksudnya biaya pendapatan yang diharapkan.
di atas volume impas. Tadi volume impasnya berapa unit, Mbak? 18 unit. 18 unit ya? Ya. Ya, Anda di sini kan mau menghitung margin of safety-nya ya. Anda kepengen penjualan Anda berapa, Mbak? Kan berarti harapan tadi di sini, pendapatan yang diharapkan ya. Anda harapannya pengen terjual berapa sih almarinya? Dalam unit, Bu. Ya, dalam bentuk unit. Pengen berapa unit? 30 unit. 30 unit. Saya pakai grafik yang mana ya? Nah, ini. Kan tadi titik impasnya 18 itu kan di sini ya. Kalau yang 30 unit itu berarti adalah selisihnya ini. 30 dikurangi 18 berapa? 12. Iya, jadi jawabannya MOS-nya adalah 12 unit. Sampai sini paham? Ya, Bu. Unit ya. Sekarang kalau ditanya berapa MOS dalam bentuk rupiahnya, itu tinggal dikalikan. Atau mungkin saya ke Excel aja. Kan ini 18 unit ya. Mau menghitung MOS, ya. Harapan Anda pengen 30 unit. Ya. BEP-nya tadi berapa, Mbak? BEP-nya, Mbak? 18 unit. Nah, ya kan? Berarti MOS-nya berapa, Mbak? 12 unit. Ya, dalam bentuk unit. Sekarang kalau ditanya MOS dalam bentuk rupiah, caranya gimana, Mbak, berarti? Harga per unit dikalikan MOS. Iya, harga per unitnya berapa? 87.500.000. Per unit, Tere. Itu kan total BEP-nya. Harga per unitmu berapa? Yo, ini harga jual per unitnya berapa? 5 juta. Iya, ya tinggal kita kalikan aja. Berarti MOS-nya ketemu 5 juta dikali 12, 60 juta. berapa, Mbak? Ini kan selisihnya ya. Selisihnya kan 60 ya. MOS-nya ya. Berarti total pendapatannya ya. Oh, ini bukan MOS, ini berarti selisihnya. Ya. MOS-nya adalah 87 ini ditambah dengan 60. 147.500. Keliru, ini MOS-nya. Ya. Karena ini kan selisih 12-nya. Anda harapannya berapa? 30 kan? Nah, Ya. 30 unit itu kalau dirupiahkan 147.500. Atau mungkin langsung aja gampang. 5 juta dikali. Oh, enggak bisa karena ada selisihnya. Enggak bisa. Langsung aja kayak gini. Di atasnya titik impas karena itu. Kan titik impasnya 87.500 ditambah selisihnya selisihnya tadi harapan Anda kan kepengennya 12 ya. Ya, dijumlahkan. Ini hasilnya MOS-nya. Oke, sampai sini paham, Mbak? Paham ya? Oke, saya kira itu. Mungkin ini waktunya sudah mau habis ya. Sebelumnya saya mau screen share dulu. Silakan yang terakhir. Sudah nulis di chat belum? Belum, Bu. Ya, silakan tulis di chat. Sebelum saya masukkan ke sini ya. Oh ya, masih ada satu sebenarnya, DOL ya. DOL itu pakai rumus biaya tetap dibagi biaya variabel. Ya, ini.
Berarti gampang aja dolnya berarti. Biaya tetap dan biaya variabel. Tinggal dibagi aja, itu namanya dol. Dan dol itu biasanya dikali 100%. Oke, ada pertanyaan lagi. Jadi 3 item ya yang perlu Anda pelajari. Ada titik impas, ada MOS, dan ada DOL. Degree of Operating Leverage. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Sebelum saya akhiri. Gimana, ada pertanyaan enggak?